Silakan dipimpin doa dulu, salah satu menyiapkan ke depan. Belum mengawali praktek atau perkuliahan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berat, Istirahat tempat. istirahat di tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktek pada siang hari ini, saya cek kehadiran dulu untuk Hilmi Akmal, Ahmad Nur Salim, belum hadir. Rian Fadilah, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Erik, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Dwi Aditya, Hadir, Pak. Vian, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Bayu, Hadir, Pak. Yosef, Hadir, Pak. Dian Reviana, Rain, Nabila, Umi, Talha, Hadir, Pak. Sri Hartati, Nikmal, Hadir, Pak. Saifuddin. Hadir, Pak. Yang belum hadir satu ya, Ahmad Nur Salim. Oke. Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran kita dalam satu semester, di pertemuan kedua ini kita akan praktik terkait dengan sistem kemudi ya, dan juga power steering. Jadi nanti sebelum UTS kita difokuskan ke sistem kemudi, rem, dan suspensi ya. Sehingga di minggu-minggu pertama ini kita akan praktik di sistem kemudi. Nah, kemudian kalau semester 3 Anda sudah belajar teori ya, teori sasis 3 atau 4 kemarin? Oh, 4 ya, nah semester 4. Semester 4 bahwa untuk sistem kemudi ya, ada sistem pembantu untuk memperingan ya, gaya yang dikeluarkan oleh driver atau operator, yaitu menggunakan apa? Power steering ya. Power steering sendiri ya dibagi ke dalam beberapa jenis media penggerak ya. Yang pertama menggunakan pelumas fluida yang kita kenal dengan sistem hidrolik power steering. Kemudian untuk sekarang kendaraan-kendaraan ringan menggunakan elektronik power steering ya. Tetapi meskipun sudah banyak yang menggunakan elektronik, untuk hidrolik masih tetap digunakan utamanya untuk kendaraan-kendaraan besar ya, untuk bis, kemudian untuk truk, dan juga untuk alat-alat heavy equipment seperti kendaraan-kendaraan di tambang. Jadi nanti kalau Anda praktek mengajar PLP itu ya, ada SMK yang mempunyai kompetensi keahlian teknik alat berat ya. Anda sudah ngambil belum? Sudah ya, teknik alat berat. Nah, nanti apabila ada yang praktek dapat sekolah di SMK 4 ya, itu ada kompetensi keahliannya adalah teknik alat berat ya. Yang membedakan adalah dimensinya. Tapi nanti secara sistem yang sudah Anda pelajari dari semester 3, 4, 5 di engine, electrical, sasis, dan pemindah daya ini, itu nanti secara prinsip kerjanya adalah sama. Nama komponennya juga sama ya, yang membedakan adalah dimensinya saja, seperti itu. Kemudian nanti agar tujuan pembelajaran bisa tercapai ya, jadi saya harap nanti setiap mahasiswa mampu yang pertama adalah melakukan pembongkaran ya, pemeriksaan dan pengukuran, dan kemudian perakitan kembali ya. Jadi nanti di laporan praktikum sudah saya sediakan di Elena ya. Jadi setiap Anda selesai job, nanti silakan Anda mengupload hasil dari praktikum Anda semua. Meskipun prakteknya kelompok, tapi nanti laporannya adalah laporan individu ya. Jadi formatnya sudah saya submit di Elena ya. Silakan nanti Anda tulis tangan begitu, dan Anda submit sesuai dengan due date yang sudah disetting di Elena ya. Kemudian juga nanti saya harap juga di kelompok Anda ada yang mengambil dokumentasi ya. Jadi evaluasi beberapa semester yang lalu ya, fotonya itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ya. Fotonya ada tangan temannya gitu ya, atau yang difoto sepatu temannya ya. Jadi fokus adalah ke
langkah kerja dan benda yang Anda bongkar atau Anda periksa. Ya. Jadi nanti ada yang mendokumentasikan. Selain itu, manfaat Anda dokumentasikan adalah ada nanti komponen yang tidak boleh tertukar. Ya. Kalau dibongkar awalnya di sisi kiri, tidak boleh Anda tukar dengan sisi kanan. Ya. Jadi nanti sebagai pedoman Anda untuk awal membongkar, itu letak komponennya di mana, posisinya seperti apa, itu nanti dikembalikan lagi. Ya. Jadi jangan sampai nanti Anda seperti membongkar transmisi, ya, Anda ada komponen tidak terpasang. Nah, kalau setiap minggu, setiap rombel ada yang tidak terpasang, lama-lama komponennya habis. Ya. Jadi Anda bingung, wah saya kantongi gitu ya, bautnya sisa satu, ya, 1 minggu sisa 1 komponen, nanti lama-lama medianya akan rusak gitu ya, karena komponennya habis. Jadi silakan nanti masing-masing anggota kelompok saling mengingatkan ya, ini komponen dipasang di mana. Kalau nanti ada perlu untuk menghitung, beri tanda, ya, bisa pakai kapur atau pakai tip X, ya. Berapa jumlah komponen, misalkan roda gigi yang perlu Anda hitung, ya. Dan juga alat ukurnya tidak tersedia di sini. Nanti saya bagi, ini kan 19 ya. Jadi dibagi per 5 orang nanti untuk piket, ya. Jadi piket seperti biasa, Anda nanti mengambil alat, ya, alat yang tidak tersedia di sini. Contohnya seperti dial indikator gitu ya, V-block. Itu nanti silakan diambil di lab performa dengan Pak Andi. Nah, alat-alat yang di sini juga nanti yang piket mendistribusikan ya. Jadi toolbox itu sudah lengkap, toolbox untuk toolset standarnya. Pastikan tidak ada nanti yang sampai hilang. Ya, kalau jumlah kunci pasnya ada 8 set ya kembali 8 set. Ya. Dan juga gunakan alat sesuai dengan peruntukannya. Kalau Anda perlu memukul, ya jangan pakai obeng yang di toolbox. Gunakan battle gitu ya, jangan dipaksa pakai obeng, nanti obengnya juga akan rusak ya. Kalau komponennya dipukul agar tidak rusak, maka Anda menggunakan palu apa? Palu karet ya, karena ada beberapa komponen memang yang melepasnya perlu dipukul ya, maka kalau dengan palu yang besi nanti bisa menimbulkan kerusakan atau cacat pada komponen ya. Ya. Nanti akan saya bagi kedua kelompok besar ya. Jadi nomor absen 1 10 nanti di sistem kemudi rack and pinion include dengan power steeringnya ya. Nomor presensi 11 sampai 19 nanti di recirculating ball include dengan power steeringnya. Jadi minggu ini selesai, minggu depan di switch. Yang minggu ini rack and pinion, besok recirculating. Begitu ya. Jelas untuk pembagian kelompoknya? Jelas ya. Nah, karena nanti di dalam rack and pinion dan recirculating ada power steering, Anda di 1 sampai 10 boleh Anda bagi, ya. Yang 5 nanti mengerjakan power steeringnya, karena di dalam sistem kemudi itu juga sudah include ada power steeringnya. Ya, nanti yang memeriksa pompanya ya, yang memeriksa roda gigi kemudinya silakan nanti bisa Anda bagi. Ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa dicatat ya hasil pengukurannya ya, berapa hasil pengukuran yang sudah Anda lakukan. Seperti itu. Nah, nanti untuk memudahkan untuk ruang gerak nanti jangan terlalu berdekatan ya. Kalau bisa ada yang dibawa keluar di halaman bengkel. Nanti juga ada yang di bagian dalam sini. Kemudian dibiasakan nanti bongkarnya Anda di meja ya. Jadi di workbench istilahnya. Jadi Anda kalau kerja komponen-komponen berat itu harus memperhatikan ergonomi. Ya, kalau Anda masih muda mungkin angka junjung salah posisi belum terasa ya. Tapi nanti kalau terus continue bertahun-tahun bisa menyebabkan saraf kecepit ya, atau kamu bilang encok ya. Nah, itu patut diwaspadai. Jadi kalau Anda sudah mulai kebas-kebas ya, itu bisa jadi peredaran darahnya tidak lancar. Apakah Anda salah yang suka angkat junjung galon ya, itu ada caranya. Sama juga kalau di praktek sasis, karena komponen-komponen adalah komponen yang berat ya. Kalau Anda ngangkat mobil nggak mungkin pakai tangan ya, pakai dongkrak. Nah, jadi Anda harus tahu betul bagaimana memanfaatkan teknologi alat mengangkat dalam praktek sasis. Begitu juga nanti kalau Anda pakai car lift ya, perhatikan juga bagaimana safety dan K3 dalam penggunaan
alat tersebut, ya. Kemudian ini untuk job sheet, silakan nanti masing-masing kelompok memegang 1 sampai 10. Hilmi, perwakilan siapa? Yang di depan siapa? Itu yang rack and pinion, sorry, yang ini. Berikutnya Joseph, Dian, Reviana mana? Rain mana Rain? Ini Rain. Iya. Jadi nanti itu jadi pedoman Anda dalam melaksanakan proses pembongkaran dan perakitan. Nah, nanti bisa jadi ada penyesuaian ya. Jadi langkah kerja yang Anda lakukan bisa jadi ada perbedaan. Nah, yang dilaporkan itu adalah langkah kerja yang Anda lakukan. Ya. Bisa jadi berbeda karena apa? Apakah ada komponen yang tidak lengkap ya, atau terjadi kerusakan pada sistem yang Anda bongkar. Begitu ya? Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai untuk praktikumnya? Jelas? Untuk kelompok piketnya nanti dengan Hilmi Akmal, Ahmad Nur Salim, Rian Fadilah, Farhan Setiawan, dan Erik Ferianto. Ya, alat sudah disediakan di sana di ruang lemari alat untuk toolbox setnya. Nanti kalau di buku kerja Anda ada keperluan untuk alat ukur tidak ada di sini, silakan diambil ke Pak Andi. Kalau sudah cukup jelas ya, untuk nanti kita efisiensi waktu karena benda yang Anda bongkar cukup banyak dan harus selesai ya. Jadi Anda juga memperhatikan efisiensi waktu ya, karena dalam satu pertemuan ini job ini harus selesai. Ya, jangan seperti Anda nanti bengkel yang tidak kompeten ya, terima bongkar tidak terima pasang. Nah itu. Dan juga yang membedakan Anda nanti menentukan penggantian komponen berdasarkan hasil pengukuran. Ini masih bagus atau tidak. Nanti di simpulan Anda tulis ya. Nah, seperti itu. Silakan disiapkan, dibubarkan. Siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Terusin. Ini konstruksinya seperti ini ya. Jadi nanti ada saluran masuk ya. Ini Anda kalau lihat di sini saluran masuknya dari pompa power steeringnya ya. Jadi pompa ini untuk menghasilkan tekanan tinggi pada sistem hidrolik ya. Dan oli power steering ini juga nanti Anda periksa baik kuantitas dan kualitasnya. Ya, jadi kalau dalam sistem hidrolik di fluidanya ada 2 indikator ya. Kuantitas jumlahnya dan kualitasnya. Karena ini tidak bisa digunakan terus-menerus ya. Ada periodik atau interval Anda untuk mengganti fluida pada sistem hidrolik. Tidak hanya pada sistem hidrolik ya, di engine, radiator coolant ya. Kemudian di freon pada sistem pendingin itu fluidanya semua harus diganti secara periodik. Gitu ya. Nah, kembali ke sini ini ada pompanya ya. Pompa ada reservoir ya. Pompanya menghasilkan tekanan, kemudian di sini dikirim ke gearbox recirculatingnya. Ya, jadi steering gearbox ini, gearbox untuk roda kemudi, ini tipenya yang recirculating. Kenapa recirculating? Di dalam nanti ada bola-bola baja yang bersirkulasi di dalam ini, worm shaft-nya ini. Ya, di dalam worm shaft ini nanti ada bola-bola ini, dia bersirkulasi ketika Anda menggerakkan roda kemudinya ini. Ya, nah ini dia akan menggerakkan di sini sektor shaft-nya. Ya, sektor shaft terhubung dengan di sini apa? Worm shaft-nya. Ya, kemudian di dalamnya ada bolnya bersirkulasi sehingga mampu menggerakkan. Di sini ada pitman arm. Nah, kalau bengkel ada yang bilang apa ini? Tangan garing kalau di tempat saya namanya ya. Ada yang bilangnya pitman arm, ada yang idle arm yang ini ya. Jadi dia ada dua lengan. Yang satu dapat gearbox kemudi, ini pitman arm ya, itu yang idle armnya ya. Nah, ini dibantu dengan tekanan fluida agar ketika Anda menggerakkan roda kemudi tidak terlalu berat ya. Yang mempengaruhi berat dari roda kemudi apa? Penumpang. Bawaan dari mobilnya apa? Yang terlihat apa? Sasis. Lain yang terhubung dengan ini, ukuran roda ya.
Jadi ringnya semakin besar, tapaknya semakin lebar, maka gaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan roda kemudi lebih besar. Nah, kalau Anda terus-menerus Jakarta Semarang bawa Hino RK 260 nggak pakai power steering, ya, Anda suruh PP pasti tidak kuat karena apa? Tangannya pegel untuk menggerakkan roda yang dimensinya cukup besar. Anda kalau lihat Caterpillar, teman-teman Anda kalau lulusan SMK di Pama itu bahkan tinggi bannya bisa setinggi atap ini ya. Nah, itu kalau nggak pakai power steering tidak mungkin, ya. Maka di sini kita memanfaatkan tekanan hidrolik untuk membantu pengemudi dalam menggerakkan roda kemudinya. Gitu ya. Jadi sifatnya adalah membantu power steering. Kalau power steeringnya tidak bekerja, apakah steeringnya masih bekerja? Masih tidak? Masih, karena sifatnya hanya untuk membantu. Efeknya apa kalau pompa power steeringnya rusak? Berat. Ya, sama seperti ABS. ABS meskipun dia tidak berfungsi, remnya masih tetap berfungsi. Ya, ini untuk power steeringnya. Nanti Anda periksa. Ada beberapa komponen yang harus diganti karena usia pakai atau rusak karena pemakaian. Ya, bisa karena interval, bisa karena pemakaian. Jadi kalau di buku manual itu antara operasional kendaraan di jalan menanjak, berdebu dengan di jalan yang datar itu rentang servisnya akan berbeda. Ya. Sehingga nanti Anda bisa melihat secara kondisi fisiknya. Ya, nanti yang steering gearbox-nya bisa Anda ambil yang sudah terlepas, Anda bongkar ya. Anda hitung berapa gear ratio-nya. Jadi kalau berputar ini sekali, pitman arm-nya bergeser atau berputar berapa kali. Ya, nanti bisa Anda hitung. Ini kaitannya juga dengan apa? Semakin ringan dan beratnya roda kemudi. Jadi selain Anda mempermainkan ini gear ratio-nya, bisa juga dengan dibantu tekanan dari hidrolik. Kira-kira kalau dibesarkan bisa enggak ini pompanya? Bisa ya. Cuma nanti kalau terlalu ringan bisa membahayakan. Nah, nanti kalau semakin ringan putarannya terlalu tinggi, nanti kita ada safety valve di mana pada kecepatan tinggi justru power steering akan menjadi berat. Ya, di atas kecepatan 100 nanti Anda bisa merasakan. Kalau Anda bawa mobil dengan hydraulic power steering semakin tinggi, semakin tidak terasa, berarti ada kerusakan. Semakin terlalu ringan juga tidak baik, terlalu berat juga tidak baik. Ya. Itu silakan Anda pelajari dulu aliran dari fluida, mulai dari pompa, ada reservoir, masuk ke dalam ini steering gearbox untuk recirculating ball-nya. Dan juga komponen yang terhubung dengan steering gearbox-nya ya, ada pitman arm, idle arm. Ini apa namanya ini? Bukan ball joint. Apa namanya? Ball joint yang dapat steering knuckle. Tie rod ya. Ini tie rod ya. Yang bisa Anda setel nanti terkait dengan spurring nanti ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan steeringnya tidak nyaman kalau dia sudah kocak atau sudah aus. Gitu ya. Silakan diamati dulu di buku job sheet-nya sudah saya sertakan.